Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik saya Sukma Wijaya Alikma di channel YouTube kami pada Sukma Wijaya Alikma. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Baik, pada video kali ini saya kedatangan seorang narasumber. Beliau ini pernah diganggu sama makhluk gaib. Ini kita panggil Mas Niki. Ya, ini kita panggil Ko Niki ya. Dah bang. Iya, panggil Niki aja. Niki aja ya. Jadi guys, teman-teman, Niki ini pernah diganggu sosok jin ya, yang berbentuk seperti ular gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita mau nanya-nanya dulu nih. Si Niki ini, dia ini ahli pembaca tarot ya? Udah berapa lama itu tarot itu? Udah dari tahun 2019 gitu. Oh baru, iya, 2019 itu. Belajar apa gimana? Sebenarnya kalau tarot itu cuma media ya. Jadi buat kayak orang kita baca, nanti kita lihat dari gambaran itu. Kita pakai intuisi kita sendiri. Oh gitu. Tapi paham juga akhirnya dari gambar-gambar itu artinya apa? Paham. Gitu. Paham gitu. Banyak juga nih yang minta tolong dilihatin dari tarot mah ya. Alhamdulillah banyak. Pasien gitu pasien. Oke, terus selain tarot sibuknya ngapain lagi, Niki? Nge-YouTube juga sih aku. Oh, YouTube. Iya, Channel YouTube-nya Serem Anjir. Serem Anjir. Serem Anjir. Serem Anjir. R-nya 1 2 3. Satu dong. 1. Kalau 3 nanti alay. Oh iya juga. Tapi kadang alay itu jadi membawa berkah kadang. Iya. Mungkin bisa tambah jadi 3 atau 4 R. Boleh. Serem Anjir gitu. Anjir gitu kan. Oke. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Niki. Tadi sebelum kita on gitu ya. Tadi kan Niki sudah cerita sedikit lah, tapi belum secara detail gitu kan. Jadi Niki ini tadinya pernah diganggu sosok jin yang berbentuk ular yang ngaku-ngaku sebagai leluhur. Iya. Nah, itu ceritanya gimana sih? Jadi ini Secara detail, baru aku alamin 2019 kemarin gitu. Oh, baru banget nih. Itu tapi sebelum belajar tarot ini? Iya, Atau sebelum sudah? belajar tarot. Sebelum. Belajar tarot. Jadi waktu itu kan aku emang dari kecil bisa dilihat juga kan, cuman sempat ditutup sama orang tua. Terus habis itu pas ketemu sama pasangan aku yang sekarang jadi kebuka lagi tuh. Nah, namanya Berarti pasangannya membawa ini ya, membawa berkah. bawa berkah juga. Oh my god. Ya, Biar bisa ngeliat lagi. Bisa Tapi ngeliat. dulu ditutup, sebentar, dulu itu ditutup sama orang bisa apa tutup sama siapa? di gereja sih didoain. Oh, di gereja, di pendeta. Oke. Semenjak itu nggak bisa lihat lagi. Nggak bisa lihat. Ngerasa pun nggak bisa. Ngerasa iya, ngerasa Ngerasa cuma doang. nggak tahu sosok apa, jadi cuma kayak tahu aja udah nah itu di sini. Kayak gitu. Di situ selang berapa tahun sampai tahun 2019 ya? Iya, 2019 baru akhirnya kebuka lagi. lagi. Terus habis itu ceritanya? Jadi waktu kebuka kan aku kan kayak masih orang awam banget kan, kayak baru-baru ngeliat lagi. Terus aku sempat bilang sama pasangan aku, yang ini kayaknya ada yang mau ikut aku deh. Tapi dia bilangnya leluhur nih, aku bilang gitu kan, karena sosoknya gede banget, aku bilang gitu. Kan namanya kita baru kebuka kan kita belum bisa ngeliat dengan jelas kan. Jadi kayak cuma berbentuk asap aja sih. Awal-awal tuh bentuknya asap. Jadi frekuensi itu sering. Sering Iya. banget. Oh, biasanya di mana aja tuh lihatnya sosok-sosok Kayak asap lagi itu? di jalan kayak gitu. Di jalan. mall gitu. Di rumah juga lihat. Di rumah juga lihat. Karena sebelumnya itu aku emang bukan tipe orang yang percaya kayak oh, ini orang kesurupan bener gak sih gitu. Padahal Niki sendiri tuh percaya kalau hantu itu ada gitu loh, kayak sosok astral itu ada. Jadi waktu itu ada sempat kejadian aku ke
dimasukin oleh sosok leluhurnya pasangan aku sendiri, karena waktu itu juga waktu di kontrakan itu digangguin sama sosok kuntilanak. Oh, bentar, pasangan kamu ini berarti bisa juga ya? Bisa juga dia. Indigo ya? Indigo juga. Oke. Nah, Terus terus nanti sosok itu dirasukin sama leluhurnya gonta-ganti tuh. Baru dari situ Niki percaya, oh ternyata kayak gini gitu loh. Nah mungkin karena dirasukin itu kita jadi kebuka lagi kali ya. Mungkin ada pengaruh dari situ juga. Nah singkat ceritanya aku bilang sama dia, yang ini kayaknya dia mau ikut aku nih, dia wujudnya gede banget, aku nggak tahu, cuman katanya si sosok ini dia leluhur aku dari Bali. Nah namanya Niki cuman tahu gitu doang ya, Niki terima-terima aja kan. Padahal sebenarnya si Lala tuh udah bilang, lu mesti cari tahu dulu, telusuri nih dari mananya kayak gitu. Cuman aku mikirnya ya udah sih dia bilang aja dulu, karena aku orangnya bebal. Oh jadi si sosok ini pada waktu mewujud cuma ngebisikin doang gitu ya? Iya. Kalau saya ini dari leluhur gitu. Saya leluhur kamu gitu, karena kamu gak ada yang jaga nih gitu kan. Jadi saya datang dia jaga kamu. Jadi wujudnya itu pertama kali datang dia warna putih, bentuknya naga, karena kan aku di keluarga marganya Liong. Jadi mungkin dia ngambil perwujudan dari itu kali ini. Nah terus aku terima, aku bilang gini, ya udah gue gak bisa ngasih apa-apa, gue cuma bisa kasih Al-Fatihah aja, aku bilang gitu kan. Terus aku tanya, lu mau ikut gue? Kenapa? Ini dari bahasa Niki aja ya. Terus dia bilang, ya karena Tuhan saya sebelumnya itu memakai saya untuk sesuatu yang tidak baik. Itu komunikasinya secara ngomong langsung atau secara batin ya? Batin, aku ngomong diem, berarti aku dengar dia ngomong. Dia dengar ya? Iya. Terus pas dia bilang kayak gitu, aku cuma mau cari pahala sih. Dia bilang gitu, karena aku mau menebus dosa aku. Karena kan dari awal tujuan dia baik ya, aku nerima dia baik-baik dong. Oh ya udah, aku bilang gitu. Terus karena dia ngedampingin aku, ada orang kesurupan pun ya aku bisa handle gitu saat itu. Nah, cara handle-nya gimana waktu? Jadi dia selalu di belakang aku kan. Jadi orang kesurupan tuh pegang aja langsung keluar. Jadi tapi lu ngeliat gitu dia kerja apa gimana? Iya. Dia kerja gitu Iya, ya. aku lihat. Cuman pegangan doang tanpa ngucap apa-apa. Terus yang kesurupan tuh sembuh gitu. Iya, jadi kayak ada perlawanan dari belakang sama yang sosok yang masukin orang itu. Terus singkat ceritanya, pas udah itu aku jalan selama 3 bulan atau 6 bulan, aku agak-agak lupa, terus sekitar situan mulai agak-agak kayak nggak nyaman gitu loh Ki. Dalam yang aku rasain itu kayak dalam sebuah hubungan tuh aku berantem mulu sama pasangan. Oh, jadi pohonnya panas terus panas ya? Terus kayak apa yang dia lakuin salah mulu gitu loh Ki. Jadi maunya cekcok, berantem terus. Terus aku pernah ngomong gini sama pasangan itu, oh gue berasa kayak punya pasangan, jadi punya cewek dua nih, aku bilang gitu. Karena emang si sosok ini protektif banget. Saat itu aku juga dijagain nih sama si kuntilanak ini nih. Kuntilanak ini ada kuntilanak lain? Iya, karena yang waktu itu yang kuntilanak itu ngisengin kita dan leluhur Lala datang dihantam, jadi dia minta maaf. Akhirnya jadi baik, dia aku terima. Karena waktu itu aku mikirnya udahlah, gue kosong ini gak ada yang jagain ya kan. Iya. Jadi siapa aja boleh ikut. Mungkin dia naksir kali sama lu kali? Nah itu, iya benar gitu, ternyata demen ternyata. Nah, terus udah kalau gitu. naksir cepat katakan cinta saja. Baca. Soalnya jelek pokoknya geroak. Oh iya. Terus lanjut. Nah udah gitu, aku bilang sama Lala, terus Lala kayak marah gitu kan. Lu Gaib nggak boleh dibicarain lu, kata dia gitu kan. Ya, namanya kan aku orangnya demen bercanda kayak gitu. Terus jadi pas berasanya itu, pokoknya kalau tiap Niki lagi anteng-anteng aja nih, dia ngejauh tiba-tiba. Tapi ketika Niki ribut-ribut, dia datang datang kayak sosok nasihatin gitu, udah kamu jadi gini. Ya, kayak orang ketiga lah ya. Kayak pelakor gitu ya. Pelakor lah ya, itu pelakor gitu. Tapi pelakor jin. Iya, makanya Serem juga. serem anjir kan. Nah, terus sempat tuh pasti datang 2 minggu sebelum kejadian, dia sempat ngilang. Kayak kita kan berasa kalau misalnya dia kan di ghosting. Iya, tiba-tiba dia ngilang. Bisa ya. juga ghosting. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Iya. Terus Pas dia ngilang gitu, aku tanya, aku komunikasi, kamu kemana kok nggak datang nih, saya lagi ada masalah, datang dong buat bantuin kayak gitu kan. Datang cuman sebentar doang, udah gitu pergi lagi. Ngambek. Enggak, cuman bilang yaudah saya khawatir sama kamu, terus saya pergi karena saya ada urusan juga. Terus setelah saya tanya urusan apa, saya lagi mempersiapkan pernikahan untuk diri saya di keluarga saya, jadi kayak rapat gitu pertemuan keluarga, dia lagi membicarakan tentang pernikahan kayak gitu. Terus aku sempat bilang gini malah, yang kalau si kan namanya Putri nih, kalau si Putri nikah nanti aku nggak ada yang jagain, ntar dia sibuk sama keluarga dia sendiri, aku mikir sampai segitunya kan.
Terus si Lala bilang, lu apaan sih Gaib, jangan bercandain lah, jangan kayak gitu. Dia sempet marah-marah gitu. Terus aku bilang, lu posesif amat sih, sama setan aja lu, cemburu. Aku bilangnya gitu di waktu itu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Benar. Terus singkat ceritanya aku tanya nih sama temanku kan, saudaraku deh, aku tanya, bro ini wujudnya bener naga nggak sih? Karena kan saudaraku juga ada yang bisa kan dari Kalimantan juga dia. Enggak nih, dia wujudnya ular, hati-hati aja kata dia. Terus kan dia cuma ngomong hati-hati, emang kenapa? Enggak, gue cuma bilang hati-hati, ntar lu tau sendiri. Kayak gitu dia ngomongnya. Itu kata temannya. Kata saudaraku. Oh, saudara itu dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Dia juga bisa juga di indigo. Terus aku akhirnya tanya nih sama temenku nih, karena sepupuku kan nggak ngasih jawaban yang bisa. Yang kita puas lah. Iya, yang kita puas. Nah, aku tanya lagi sama temenku nih, bilang iya itu leluhur lu bener kayak gitu kan. Ya karena dia ngomong gitu kita jadi makin percaya dong. Terus singkat ceritanya aku main nih ke rumahnya si omnya teman aku ini, baru aku ceritain nih keluh kesah aku kok. Jadi otak aku tuh kayak mikirin dia mulu di jalan. Padahal aku punya pasangan gitu, dia kayak mikirin si Putri mulu nih. Kenapa? Jadi lu selingkuh ya mungkin. Iya, jadi kayak kepikirannya kayak gitu, kayak dikit-dikit si Putri kayak gitu. Terus abis itu aku cerita, terus si omnya ini bilang gini, yaudah coba kamu panggil deh si Putrinya. Aku panggil dong. Biasanya si Putri datang itu awalnya enak banget tuh, assalamualaikum gitu kan. Tiba-tiba pas datang matanya mendelik. Apa tuh mendelik? Mendelik tuh kayak melotot gitu, kayak marah sama si om ini. Oke. Terus si om ini cuma bilang, lu santai aja, kalau misalnya nggak ada niat macam-macam sama anak ini, santai aja, nggak usah kayak nyari ribut gitu kan. Slow aja bro. Slow aja sis. Iya, slow aja sis gitu. Bang. Akhirnya sama si omnya teman aku ini dicek, karena om teman aku juga bisa kan. Dicek ke kerajaannya. Terus aku diem aja kan, aku diem tapi udah kayak orang linglung gitu. Jadi selama lu kenal dia itu tuh jadi nggak langsung linglung ya, jadi pertahap itu sudah ngeliat dulu, habis itu mulai ada rasa kangen, rasa rindu. Betul. Lambat laun mulai rasa dia mulai agak ngejauh dikit, kayak narik ulur ya. Kayak kita PDKT sama orang lah gitu. Iya, bener. Naik ulur, saat itu udah bener-bener ada rasa gitu, baru gitu ya linglung. mulai linglung gitu. Iya, mulai linglung. Terus pas udah dicek sama si omnya teman aku ini, dia ngomong gini ke Lala, lu ikhlas gak kalau si Niki dinikahin sama Putri? Yang teriak-teriak saya enggak mau, aku bilang gitu kan. Apaan sih kayak gitu? Terus dia juga ngamuk-ngamuk. Tuh kan gue bilang apa, kata si Lala gitu kan. Bener kan gini, pokoknya ngamuk-ngamuk lah. Terus aku bilang gini, tolong usirin om, saya nggak mau kawin sama Dedemit, tuh gue bilang gitu kan. Kenapa kan? Tapi kan sosoknya cantik. Nggak mau. Iya, saat itu emang cantik, dia umurnya kayak umur belasan gitu. Pokoknya kayak artis lah ya. Iya, pokoknya cakep lah ya. Cakep lah intinya, cakep lah pokoknya. Iya. Somewhere deep down in my heart. Itu sama si om, dia kan masih wujudnya masih seperti itu kan. Sama si om mataku diusap. Tuh lo lihat tuh wujudnya apa ya? Pas aku nengok, astagfirullahaladzim, aduh jelek banget wujudnya kayak. Palanya ular nih, moncongnya palanya ular apa? Ular piton, kobra, ular hitam. Pokoknya ular hitam, tapi nggak ada kobranya nggak. Jadi kayak ular biasa. Ular piton gitu ya. Iya. Hitam, pokoknya full hitam. Tangannya kayak tangan biawak gitu loh. Tangan biawak. Dia pakai baju dress putih. Tapi dress. Iya, pokoknya dress kayak kuntilanak gitu lah. Oke. Terus ini kayak bercak-bercak kayak kotor-kotor gitu. Terus melet-melet dia ngeliatin aku gitu. Aku bilang, astagfirullah, saya benar-benar ketakutan sampai separah itu. Terus akhirnya sama omnya, ya udah, lu mau gimana nih Niki? Saya bilang, om tolong om usirin aja om, saya nggak mau. Ini semua yang di badan dia nih, dia kan dulu kayak ngasih senjata gitu kan, kayak buat pegangan. Tolong tarikin om, tarik om. Terus sampai aku bilang om di rumah itu juga dipagerin sama si Putri ini, karena kan aku mikirnya loh, udah lah dipagerin kan. Dan pagernya itu tadi aku lihat itu bentuknya bagus, kayak warna putih gitu kan. Tiba-tiba berubah jadi kayak hutan gitu, jadi kayak ranting-ranting nutupin rumah gitu. Dan itu lu lihat secara batiniah atau secara zahir, secara mata? Secara mata batin, karena waktu posisinya Niki lagi di rumahnya si om ini. Oh, jadi dari masih mata batin ya? Masih mata batin, karena dibantu sama om. Tuh lu lihat tuh semua yang dikasih sama dia. Jadi kerajaan dia yang tadinya bagus, berubah semua jadi kayak hutan bakau gitu, ranting-ranting. Karena Niki udah punya feeling dari awal kayak dia setiap ngajakin Niki ke kerajaannya, Niki nggak pernah mau, Niki tolak. Kenapa? Takut gitu, kayak takut nggak mau, takut kayak gitu kan. Terus Niki juga saat itu belum bisa astral, gitu. Jadi nggak ngerti gitu, takutnya main astral aja nggak bisa balik kan, nggak lucu gitu loh.
Nah terus sekarang sudah bisa astral projection gitu. Alhamdulillah bisa, tapi kagak mau lagi. Nah waktu itu gimana ceritanya bisanya itu? Apakah belajar? Apakah dapat arahan? Bagaimana? Kalau Niki nggak pernah belajar, jadi bertahap tiba-tiba bisa aja. Tiba-tiba bisa. Nah itu ada ceritanya tuh Ki. Jadi pas sudah dibersihin sama si Om itu, ternyata nggak diusir sama dia. Jadi cuma dikasih jarak aja dari jauh. Dan aku pikir kan kayak udahlah, udah enak nih, dia udah nggak ganggu. Ternyata waktu lagi nongkrong sama teman-teman dia ganggu. Dia ganggu, datang bawa kayak pasukannya gitu. Ganggunya seperti apa tuh maksudnya? Nongolin gitu. Ke teman-teman juga ganggu nggak? Ke teman-teman mungkin cuma auranya aja kali mereka, yang Jadi, mereka ini kayak nggak nyaman deket ini. Merinding gitu ya, Iya. nyaman. Terus sampai di tempat tongkrongan sampai takut kayak gitu, sampai ngumpet di belakangnya si Lala ini. Ya kan Ki cowok, dia cewek, harusnya kan lebih berani ya kan. Iya. Tapi nggak juga sih. Ngumpet. Lupakanlah. Oh iya, waktu itu singkat cerita itu si omnya yang nolongin Niki ini bilang ke pendampingnya Lala, tolong bantu jaga anak ini juga, maksudnya gitu. Jadi sampai dia menemukan leluhurnya, baru kamu balik ke Lala gitu. Makanya kadang ada orang yang ngeliat Niki sama Lala nih, kadang kakinya Lala ke Niki gitu, kadang ke Lala. Jadi patroli dia. Iya, bolak-balik gitu. Jadi saat si Putri datang, kakek selalu di depan Niki kayak halangin dia lah. Nah, terus udah tuh pas dia udah digituin 3 bulan, selang 3 bulan kemudian dia datang lagi. Cuman waktu itu datangnya dalam mimpi. Dalam mimpi Niki. Udah sering berapa kali Niki baru ingat, waktu itu pertama kali itu sebelum Niki sakit ya. Niki ceritanya tuh mimpi dia lagi ada di pasar. Tapi pasarnya itu kayak pasar gaib gitu. Ini cuma mimpi ya, cuma nggak tahu ini beneran asli apa enggak. Jadi pasar gaib, orang-orang lagi pada belanja, terus ada dia nih lewat. Dia nanya, kok kamu bisa di sini? Dia nanya gitu. Terus dia ngajakin Niki ke kerajaannya lagi, Niki nggak mau. Tiba-tiba kakeknya Lala datang, narik Niki ke belakang gitu. Terus kakek cuma bilang, tuh kamu lihat ya, jangan mau dimanipulasi. Pas ditepok baru saya lihat semuanya berbentuk ular. Berarti kalau dia katakan kerajaan berarti posisinya tinggi dong di sana. Cuman kan kalau kerajaan kan masa dia berubah jadi ranting gitu. Takutnya itu cuma nanya manipulasi. Manipulasi aja gitu. Nah, pada waktu lu masih sering komunikasi dengan si sosok Putri tersebut gitu ya, si jin ular ini, selain bisa ngobatin orang kesurupan, bisa yang lain nggak? Ataukah dia membantu ente dalam hal selain mata batin dan mengobati orang kesurupan? Mungkin pengobatan secara medis, atau mungkin bisa melakukan penerawangan secara ramalan seperti ramalan tahun depan, ramalan seseorang atau gitu kan? Kalau ramalan sih belum sih. Enggak, Cuman nanya kalau ada orang ketempelan itu aku bisa bantu kayak gitu. Dengan hanya pegang aja, Hanya pegang tanpa ngucapin kalimat-kalimat mantra apa enggak? Karena kan waktu itu aku belum tahu bacaan kayak gitu. Dan dia nggak ngasih tahu ya? Enggak, jadi aku cuma doa pakai kepakaian aku sendiri aja gitu. Terus kebal juga bisa? Enggak. Terus semenjak itu juga mulai banyak cewek yang deket nggak? Pas ente masih sering sama si putri-putri itu? Kalau untuk cewek yang ngedeket kayaknya enggak deh, karena kan dia ngeprotek banget sama semua cewek. Jadi agak posesif ya? Posesif dia. Dan lu juga jadinya, otomatis kalau dia posesif itu berarti lu untuk ngobrol bergaul sama temen agak susah dong ya? Iya, agak susah. Jadi agak susah bersosialisasi semenjak itu ya? Iya, jadi agak susah gitu, kayak orang deket sama Niki kayak mereka nanya. Jadi bingung Ki, di dunia gaibnya yang jagain gitu ya kan posesif, di dunia nyatanya juga posesif. Masalah nih. Tapi rezeki jadinya susah dong kalau gitu. Kalau rezeki aman. Alhamdulillah aman ya kalau gitu ya. Jadi si Putri ini juga bisa dong bantu-bantu lu buat narikin pelanggan atau larisin dagangan atau apa gitu. Iya, kalau itu saat waktu aku dijaga sama si Putri itu aku belum kerja. Justru belum kerja sama masih kuliah. Enggak, jadi kayak sambilan aja sih, nggak ada kerja tetap. Justru aku ngerasa nggak ada rezeki terus ada di situ. Nah, sekarang kan sudah berpisah nih dengan dia gitu kan, udah putus lah ya hubungannya. Iya, jadi putusnya itu waktu yang aku sakit tuh, dia masih coba buat narik aku terus gitu. Kondisi sakit itu bisa sakit gimana? Jadi tiba-tiba tuh kayak ada asam lambung gitu loh. Asam lambung tiba-tiba tidur, yang aku pikir itu aku repepan. Tapi ternyata enggak, itu pertama kali Niki bisa astral projection tuh sih. Jadi ceritanya tuh waktu lagi tidur, aku di bayangan aku itu lagi di sebuah ruangan kayak ruangan hotel. Jadi aku tuh buka-buka pintu, nggak tahu apa, kayak lagi nyari jalan keluar sih. Tiba-tiba si Putri itu dari lorong depan ngeliat aku, jadi kayak berpapasan gitu. Terus dia bilang, ayo udah gak ada waktu lagi. Udah gak ada waktu gimana maksudnya? Buat nikah sama dia, udah gak ada waktu lagi, kita harus nikah. Iya. Dilamar dong? Ya kan kayak gak ada cowok lain aja gitu. Iya.
Ya mungkin dia udah bucin kali yang milunya, Iya, udah aduh. cinta mati gitu kan. Terima kasih. Terus bisa lihat tatap-tatapan itu kan? Kaget. Oh kaget. Itu kaget. Terus habis itu dia nyerang Niki pakai ekornya. Jadi waktu Niki lari di selengkat gitu jatuh. Habis itu Niki selengkat tuh, Bang. kayak di pakai buntutnya disabet gitu. Oh dikibas. Kibas, ah, ya. dikibas. Pas dikibas kena kaki. Jatuh, ya kan? Pas jatuh itu Niki Jatuhnya ke bawah kan? Dah bang. iya terguling-guling Iya, gitu. kalau jatuh ke atas bukan Terbang. terbang. Bingung guys. Nah di situ di dunia realnya itu Niki masih paksa buat bangun tuh Ki. Kayak melek tapi kayak mau tidur lagi gitu. Tapi lu kondisi sadar ya? Setengah sadar itu justru. Iya, tapi ngerasa kalau lu tuh emang Nggak dipaksa bisa di badan, gerak, tapi iya. nggak bisa gerak. Nggak gitu bisa ya? gerak. Terus habis itu tiba-tiba ruangan itu berubah jadi lorong bawah tanah, kayak kita di bawah tanah gimana sih? Mungkin kayak ini ya, apa namanya, lorong bawah tanah Jepang-Jepang itu ya? kali Iya ya? kayak gitu. Terus dililit Niki cuma teriak, aduh siapapun tolong saya nggak tahu nih saya mau dibawa kemana, tolong. Niki cuma teriak gitu doang. Tapi nggak bisa ngomong, jadi cuma teriak dalam hati. Tiba-tiba kan depan udah mau masuk kerajaan gitu, kayak pintu dimensinya dia mau masuk, tiba-tiba buntutnya terlepas, cepret, nggak tahu kenapa itu terlepas. Niki terguling-guling, pas Ciki nengok di arah belakang ada kakinya Lala, terus bawa masukan juga kan. Kakinya Lala bilang begini pakai bahasa Sunda, lu udah gua kasih tahu jangan ganggu anak ini, masih lu coba-coba buat ganggu anak ini gitu. Terus baru di situ dilihat ada kayak perlawanan gitu, pasukannya dia ngelawan pasukannya kakek. Karena kan kakeknya Lala tuh ada yang bentuk harimau juga kan, jadi bawa pasukan itu diserang tuh ular lawan harimau, tuh. Abis itu diserang, dia kalah, dia mundur. Terus Ularnya kalah. ularnya mundur. Terus kakeknya bilang, lu jangan coba-coba nih, ini cucu aing. Dia nggak pikir sebagai cucu juga waktu itu. Kakek bilang, udah lu pulang kemana kek? Balik ke badan. Kan Niki nggak tahu dong caranya balik ke badan itu, karena kan pertama kali setelah udah kakek cuma bantu tepok, tiba-tiba Niki sadar, badan keringetan semua. Saat itu udah seger, padahal tadinya tuh lemes banget. Jika ceritanya selama 6 bulan kan dia sempat diserang sama kakek, sininya kena apa tuh Niki nggak tahu, senjata teboek, hampir mau copot tuh lehernya, keluar kuning darah gitu, bau amis banget. Jadi lu ngeliat dia itu kebeset, itu kan lu dalam kondisi masih astral projection ya? Iya. Tapi dalam astral projection itu dalam arti lu kondisi tidur, tapi lu melihat semua itu Iya. gitu kan, prosesnya. Kondisi setengah tidur lu nyium wangi Nyium. itu, amisnya itu bau ya? banget bau amis. Bau amis itu ya? Bau amis. Setelah dia itu pergi itu, Setelah dia pergi mungkin sadar dia kan? Iya dia sadar. Nah pas lu sadar itu wanginya hilang, baunya hilang, badan langsung seger lagi. Segar lagi. Oke, Terus mungkin dia kayak lagi yang Niki lihat nih, kalau Niki nanya sama si kakek itu waktu itu, saat itu dia lagi bertapa, memulihkan kondisi dia yang mau copot gitu kan. Makanya dia datang lagi, mungkin yang ngerasa ilmu gue udah kuat nih, gue bisa nyaingin kakek lu gitu kan. Dia datang lagi itu dalam jangka waktu 6 bulan tuh. Niki udah seneng-seneng kan. 6 bulanan ya. Iya, udah gak diganggu, Niki udah seneng-seneng. Itu ceritanya tuh Niki lagi naik motor mau ke arah Mangga 2. Itu lagi mau ada kerjaan lah di situ. Mangga 2. Mangga 2 Square. Oke. Bukan mangga besar ya? Itu Oh, Mangga 2 Square ya? Iya, Bukan mangga maksud besar. itu. Tenang, siapa pacarnya? Bukan ke mangga besar kok. Nah, terus di bayangan Niki itu, Niki udah ada sadar Niki kayak, kok ada yang ngikutin nih, siapa nih? Pas nengok dari kaca spion, kok ada dia lagi nih? Tapi dalam kondisi lehernya tuh memang masih terluka ya, cuman udah. Nah untungnya pas dia mau nerobos ini dari arah barat, ada yang datang lagi tuh nolongin. Wujudnya naga warna emas. Niki bingung, ini siapa nih, kata Niki gitu kan. Jadi dia berantem itu kayak saling lilit gitu loh Ki. Saling lilit, dibawa, nggak tahu di mana. Pokoknya kalau misalnya di agama Buddha itu ada yang namanya kayak dewa-dewa gitulah, di istana langit segala macam, dibawa ada tuh sama, aku manggil paman. Jadi si paman ini ada yang atasnya lagi. Paman ini bilang, ini jin demit lah, demit bocah ini mau membuat anak cucu kita ini belok, jadi salah jalan dan nggak bener gitu. Terus dinasihatin sama paman, kamu tuh harusnya nikah sama sebangsa kamu, bukan sama anak cucu kamu. Pokoknya dinasihatin, masih bebel si putri ini. Paman bilang, lu sampai nyentuh anak cucu gua, sampai keturunan lu gua musnahin. Turunan si ular Putri itu ya. Iya. Singkat cerita itu sudah ngomong gitu, si putri ini kan ketakutan gitu, dimasukin ke sebuah sumur. Niki lihatnya sih sumur api itu, penjara, dimasukin. Dari saat itu sampai sekarang dia udah nggak neror lagi. Nah waktu itu yang lo lihat itu dalam kondisi alur batin semua, mata batin semua. Iya, kelihatannya. jadi kayak di kepala tiba-tiba pusing, terus ada gambaran kayak gitu. Semenjak itu udah nggak Udah nggak ada gangguan lagi. Dan sekarang udah nggak bisa ngeliat jin-jin lagi, hantu-hantu masih Kalau nggak masih bisa lihat masih bisa. Masih bisa, rasa-rasa juga masih bisa. Masih bisa. Cuman nggak sejelas waktu sama si putri itu. Kalau sekarang justru malah makin jelas. Makin jelas. Iya. Oh gitu. Terus sempet nanya kan, kok bisa kayak gini? Padahal kan dulu sempet tutup. Terus beberapa orang yang ngeliat kan, ngeliat Niki sama Lala,
katanya pasangan lu tuh ngebooster katanya gitu. Booster. Ngebooster itu kayak lu tuh energi segini nanti sama dia dinaikin kayak gitu. Secara dia bukan ngebuka paksa ya Ki, secara otomatisnya bisa gitu. Oke, jadi teman-teman semua sekarang berarti udah nggak ada gangguan dari si ular tersebut. Jadi Udah sekarang sama teman-teman udah lebih enak ya. Udah lebih enak. Lebih enak ya. Terus rezekinya juga udah alhamdulillah sih udah Ada aja terbuka ya gitu ya. Jadi teman-teman semua itu sebenarnya pengalaman di Niki ya, yang bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya jangan sesekali lah kita bermain dengan jin yang memang asal usulnya nggak jelas iya, ya. jadi harus telusurin dulu gitu. Telusurin dulu, jangan apa omongan jin itu jangan selalu Iya, kita telan bulat-bulat, benar nggak nih? Betul. Jangan telan bulat-bulat, kita harus tabayun lagi ke orang-orang yang memang ahlinya. Tabayun ke kiai atau ke tabayun ke memang kalau misalnya agama Buddha ke Bante gitu Iya, kan. Bante. Atau misalkan agama Kristen ke pendeta kan gitu kan, ke orang-orang yang ahli rohani. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu. Ini tadi cerita Niki tentang pengalaman gaibnya, bisa kita ambil hikmahnya tadi. Oke, jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya tentang pengalaman-pengalaman misteri atau petis ya, pengalaman mistis. Oke, see you, bye-bye.